Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Di bawah pohon pepaya. Insya Allah kami titipkan Republik Indonesia kepada Pak Anies agar Indonesia jaya. Kepada yang saya sebutkan namanya tadi dimohon untuk berdiri, yaitu Bapak Fahmi, Bapak Nudirman, Bapak Abbas dan Ibu Nurdiati Akma. Silakan Bu. Ya. Iya berdiri. Ya. Hadirin dimohon berdiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini tanggal 26 Juni 2022 bertempat di Parung Pesantren Al-Fatih, kita membacakan deklarasi kita, pernyataan sikap kita, di mana kita di sini tergabung dalam Forum Doktor dan Cendekia Indonesia, peduli negeri dukung Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan berdasarkan keinginan luhur dan kami kaum intelektual, cerdik pandai, ilmuwan yang memiliki iman dan takwa, ilmu pengetahuan, kepekaan sosial dan kepedulian terhadap bangsa dan negara Indonesia, yang tergabung dalam Forum Doktor dan Cendekia Indonesia peduli bangsa lintas profesi dan lintas perguruan tinggi, ingin menyumbangkan ide, gagasan, ilmu pengetahuan, kemampuan, keterampilan, pemikiran, kecakapan, dan keahlian yang kami miliki kepada bangsa dan negara, dan berupaya untuk ikut berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara Republik Indonesia. Memperhatikan kondisi negara kesatuan Republik Indonesia dewasa ini yang sangat memprihatinkan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, yang meliputi ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, yaitu Ipolexus Budhankam, pendidikan serta kehidupan beragama yang jauh menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terlebih dampak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berakibat fatal terhadap kedaulatan NKRI. Selain itu, diterbitkannya Undang-Undang Omnibus Law semakin memperhatikan bahwa pemerintah tidak berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia, tetapi lebih berpihak kepada kepentingan oligark. Pengaruh oligark pada pemerintah Republik berdampak pada beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah kurang berpihak pada pribumi asli sebagai pemilik sah Republik ini. Oleh karena itu, kaum intelektual sebagai agent of change harus bisa ikut andil dalam memberikan masukan, kritikan, dan kontribusi kepada bangsa dan negara Republik Indonesia dengan memilih pemimpin yang bisa menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Persoalan berbangsa dan negara saat ini sangat krusial. Persoalan tersebut seperti penguasaan lahan dan tanah di Indonesia sebagian besar dikuasai oleh swasta, pemindahan ibu kota negara IKN yang belum terlihat urgensinya untuk kepentingan rakyat, kepemimpinan rakyat Indonesia, hutang negara yang terus membengkak hampir 7.000 triliun,
penguasaan tambang dan sumber energi lainnya oleh swasta, PLN, Pertamina, dan hampir semua BUMN yang merugi dan bangkrut. Minyak goreng yang langka dijual kepada rakyat dengan harga yang sangat tinggi dan tidak terjangkau oleh rakyat Indonesia karena daya beli rakyat melemah. Rangkap beberapa jabatan oleh satu orang menteri seolah dia adalah segala urusan. Harga kebutuhan pokok yang sangat tinggi, hancurnya sendi-sendi perekonomian, rusaknya kerukunan antar umat beragama, tercapitnya persatuan dan kesatuan anak bangsa, persekongkolan kekuatan komunis, sekuler, liberal, Cina versus dan Islam munafikun, serangan dari buzzer yang influencer, bayaran secara sistemik, masif dan penuh dengan fitnah dan karakter destinasi, pembentukan dan pemblokan opini publik melalui media mainstream dan sosial media serta lembaga survei, kekuatan oligarki yang menggunakan kekuatan uang dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dalam menguasai NKRI. Kondisi seperti ini benar-benar sangat memprihatinkan, menyedihkan, dan sangat mengerikan terhadap kelangsungan kehidupan rakyat Indonesia di negara Republik Indonesia sekarang dan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam Forum Doktor dan Cendekia Indonesia Peduli Negeri menyatakan sikap sebagai berikut dalam bentuk deklarasi. 1. Bahwa diperlukan perubahan yang sangat mendasar terhadap sistem pemerintah Indonesia yang saat ini menyimpang dan bahkan keluar dari konstitusi agar kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta penegakan dan penerapan nilai-nilai Pancasila seutuhnya dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Meninjau kembali dan kalau bisa membatalkan Undang-Undang Omnibus Law dan Undang-Undang IKN demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. 3. Membongkar praktik-praktik oligark yang menghancurkan kedaulatan rakyat Indonesia, antara lain yaitu mengatur regulasi pemerintah, mengatur APBN, mengatur impor berbagai komoditi, ranking, mengatur calon presiden, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan parlemen KPK dan BPK, dan upaya penguasaan seluruh simpul kekuatan komponen bangsa, TNI dan kepolisian, dan berbagai institusi strategis oleh oligark. 4. Membongkar upaya melumpuhkan kekuatan mayoritas yaitu umat Islam dengan politik adu domba, pembungkaman dan penahanan terhadap ulama dan aktivis Islam. 5. Membongkar praktik impor TKI Cina dalam konteks proxy war dan invasi senyap. 6. Menguasai ekonomi negara sepenuhnya dengan mengambil alih semua penguasaan sumber ekonomi negara yang dikuasai oleh oligark untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 7. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, bermartabat dan mandiri sebagai tanggung jawab pemerintah dan setiap warga negara Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. 8. Untuk melakukan semua itu dan untuk mengatasi dan menyelesaikan semua persoalan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang religius, berkualitas, pintar, cerdas, tegas, berprestasi, kapabel, berintegritas, cinta dan loyal kepada bangsa dan negara Indonesia, bertanggung jawab, low profile, sabar, baik, berakhlakul karimah, amanah, tangguh, bijaksana, transparan, akuntabel, humanis, merakyat, bermartabat, dan bisa menyayangi, mencintai, merangkul dan mengayomi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke tanpa membedakan suku dan agama. Cinta kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dan mampu menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Sosok tersebut saat ini sepenuhnya ada pada Bapak Anies Rashid Baswedan. Oleh karena itu, kami Forum Doktor dan Cendekia Peduli Negeri mendukung sepenuhnya, mendoakan dengan tulus, dan ingin menyukseskan dengan sebuah tenaga, waktu, dan kemampuan serta materi yang kami miliki untuk menyukseskan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai dengan 2029.
Demikian deklarasi ini kami sampaikan atas nama Allah dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas doa seluruh rakyat Indonesia. Bapak Anies Rashid Baswedan insya Allah bisa terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Jakarta, 26 Juni 2022. Sekretaris Dr. Elia NPD, Ketua 1 Dr. Elfahmi SPOG, Ketua Dr. Nudirman Munir SHMH. Demikian naskah deklarasi ini kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suruh yel-yel aja lah, nyambung yel-yel aja, enak nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngomong komplit. Oke, untuk memperkuat dukungan kita, mari kita laksanakan ya. Saya sebut Anies. Yes, Anies. Menang, Anies Presiden. Takbir 3 kali. Baik. Anies. Yes. Tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Anies. Yes. Anies. Menang. Anies Presiden. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Anies. Yes. Anies. Menang. Anies. Presiden. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gak usah liatin handphonenya kalau enggak. Hah? Handphonenya gak usah diliatin. Ya udah, boleh. Udah. Oke, sip. Bilang mulainya kapan? Ntar 1, 2, 3. Makan kue manis di bawah pohon pepaya. Insya Allah kami titipkan Republik Indonesia kepada Pak Anies agar Indonesia jaya. 1 kali lagi. Nggak apa-apa itu, pakai itu nggak apa-apa. Pakai hap. Nggak apa-apa, lo kan pendukung Anies. Makan kue manis di bawah pepaya. Insya Allah kami Agak majuan boleh, Mbak? Mbak kepada Pak Anies. Mbak maju lagi. Makan Maju lagi. Terus. Nah, taruh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Rahim Marja mengajak kepada para pengurus Masumi untuk berkorban yang akan dilaksanakan di Islamic Center Keranggan, untuk kita berbagi kepada saudara kita yang tidak mampu, kepada saudara-saudara kami yang mampu menjelang Idul Adha ini. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin, baik itu pengurus Masumi dan lain-lainnya, mari kita berbagi melaksanakan syariat agama kita berkorban, berbagi kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, itu di Islamic Center Keranggan yang sempurna. Karena itu kami mohon supaya dibantu dalam menyiarkan agama kita di Kerang ini. Daerah Kerang itu daerah yang minus sekali masalah agama. Jadi kami sedang membangun Islamic Center di Kerang. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada saudara kami yang berbagi untuk melaksanakan syariat al-batil. Mudah-mudahan amal ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga Allah Subhanahu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.